sampaikan kebenaran. Anak seni. Mau dibalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini, malam yang ke-19, malam yang ke-19, setelah yang tadi kita masih diberikan begitu banyak kesempatan. Yang paling penting itu adalah iman dan Islam. Itu yang paling penting. Mari kita bersama-sama melafazkan Alhamdulillahirrahmanirrahim sebagai tanda bahwa kita itu adalah makhluk yang bersyukur. Sudah diberikan kesempatan yang panjang berjumpa lagi dengan Ramadan yang sekarang ini, karena dulu mungkin ada orang-orang yang dekat sama kita, tidak ada lagi sama kita sekarang. Ramadan kemarin masih berjumpa, tapi Ramadan sekarang ini beliau sudah berlalu. Jadi banyak bersyukur. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ceramah dengan musola dan masjid yang biasa-biasa saja dengan masjid Nur Hidayah memang berbeda sedikit hawanya. Alhamdulillah. Semangatnya tinggi ya. Jamaah kalau semangat, ustaz semangat juga. Amin. Tapi kalau saya kurang semangat nanti berarti sakit saya. Mungkin kurang sehat badan. Ini kadang takut-takut juga ceramah di dalam ya. Alhamdulillah. Asal jangan lah. Ya itu penting loh. Tapi insya Allah mudah-mudahan jangan. Baik Bapak Ibu, yang sama-sama kita hormati pengurus Musola Nur Hidayah beserta Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada di sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita di musola ini Allah turunkan rahmat serta berkahnya. Amin. Amin. Baik, judul ceramah yang diberikan oleh MDI Kota Pekanbaru yaitu keutamaan iktikaf. Iktikaf ini mungkin tidak asing lagi di telinga kita, sering kita dengar. Bapak Ibu mungkin juga pernah ikut serta dalam kegiatan iktikaf ini, dimanapun itu, di masjid, musola, yang menyelenggarakan iktikaf. Menurut bahasa iktikaf ini adalah berdiam diri atau menempatkan diri kepada suatu tempat, baik itu baik atau buruk. Jadi kalau ada suami ibu yang lama pulangnya main domino atau main catur, itu tahu juga. Itu menurut bahasa, belum agama, belum menurut fikihnya, menurut bahasa saja. Tapi menurut fikih, berdiam diri di suatu tempat, yaitu di masjid. Cuma masjid ini terbagi dua. Pertama, masjid itu disebut sebagai masjid jami'. Jami' berasal dari kata Jum'ah. Masjid yang di dalamnya bukan hanya sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, tapi juga ada menyelenggarakan sholat Jumat. Contohnya di sini mungkin Masjid Agung, Masjid Raya, Anwar, Masjid Al-Mutakin.
yang menyelenggarakan sholat Jumat itu disebut sebagai masjid jami. Di sini boleh menyelenggarakan sholat atau menyelenggarakan i'tikaf. Yang kedua, disebut masjid itu tetap melaksanakan sholat 5 waktu, tapi tidak ada sholat Jumatnya. Kalau di Mesir itu banyak masjid, tapi tidak ada sholat Jumat, tapi mereka sholat di masjid jami. Kalau di sini nggak ada kayaknya. Setiap masjid pasti menyelenggarakan sholat Jumat. Bahasa lainnya dia ada namanya musola, termasuk masalah ini. Surau, langgar. Jadi kalau i'tikaf di langgar arti nggak lupa. Bukan? Kalau orang Jawa itu ada bahasanya selain musola itu langgar, tempat sholat 5 waktu. Itu boleh untuk menyelenggarakan i'tikaf. Kecuali musola di dalam kantor. Nah, di dalam kantor misalnya ada musola kecil, tapi tidak aktif 5 waktu. Paling zuhur asar yang aktif, malam nggak ada. Paling security yang jaga itu pun tidur. Nah, ini nggak diwajibkan untuk i'tikaf di dalamnya. Ya, mulai i'tikaf itu kapan? Kalau menurut dari mazhab Maliki, Nabi dulu menyelenggarakan sholat i'tikaf ini atau i'tikaf atau sholat tahajud di dalamnya nanti ada di dalamnya ketika 20 Ramadan, 20 siang harinya, 20 di malam harinya. Ada juga riwayat yang mengatakan 10 terakhir Ramadan. Nah, ini kebanyakan banyak yang dilaksanakan di Pekanbaru ini banyak. 10 malam terakhir, 10 di siang harinya, 10 di malam harinya. Banyak. Tapi ada yang ringan. Ada yang ringan. Jadi mazhab Syafi'i minimal berapa lama rukuk kita rukuk, selama itu lebih sedikit itu sudah termasuk dihitung sebagai i'tikaf. Itu ringannya Syafi'i. Kita tadi rukuk selama lebih azim kemudian 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali. Selama itu sudah terhitung sebagai i'tikaf. Bapak-bapak ibu yang sudah masuk dari tadi, mungkin lebih dulu dari saya masuk di sini. Nah, itu sudah terhitung dari i'tikaf. Bagaimana dia keluar ambil wudhu? Apakah i'tikafnya batal? Enggak. Ambil wudhu masuk lagi. Kecuali dia keluar enggak masuk lagi. Ya, itu baru sudah terhitung. Ya ibu bapak, secara pengertian kita pasti sudah mengerti apa itu i'tikaf. Kemudian bagaimana cara mengisi i'tikaf? Cara mengisinya pertama, isi dengan sholat sunat, masuk ke masjid, sholat sunat wudhu dulu. Sholat sunat wudhu dulu. Sebelum sholat isya tadi datang di sini sholat sunat wudhu. Karena keutamaan sholat wudhu ini luar biasa. Salah satunya dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Kata Nabi, aku bermimpi malam tadi yang masuk surga itu sandalmu. Kok bisa? Aku tidak pernah memberi amalan katanya. Apa amal yang telah kau buat? Kata Bilal, setiap aku ambil wudhu, aku melaksanakan sholat sunat wudhu 2 rakaat. Kita itu mau sholat, saya wudhu, sholat sunat wudhu. Pergi juga senang juga, tapi nggak ke surga. Nah, kemana hilang ya kan? Tapi insya Allah musola ini tidak ya bu, Pak. Aman ya. Mana berani? Mana berani ya? Rawat kalau sih. Itu enak itu kalau tinggal di dalam ini. Aman, semua aman. Itu utama sholat wudhu. Kemudian sholat apa lagi? Sholat tahiyatul masjid harus. Ini kan sholat Ustaz. Ya nggak apa-apa, niatnya tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Nggak ada namanya sholat sunatan sholat, nggak ada. Surau langgar nggak ada. Nah, tetap sholat sunat tahiyatul masjid.
sangat. Setelah itu sambil menunggu azan, zikir, menunggu azan. Kemudian sahut orang yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balas. Setelah itu apa lagi? Perbanyak berzikir setelah sholat sunnah. Banyak zikir. Zikir dalam hati kah? Zikir secara kuat-kuatkah? Nah, masa? Walaupun ada perbedaan, biar aja orang itu yang membahasnya. Kita tetap mengamalkannya aja. Mau dia hati boleh, mau secara keras-keras boleh. Kata zikir. Zikir sebanyak-banyaknya. Karena dulu ada orang, kebiasaan kita ini masyarakat pasti bertanya, oh meninggalnya karena apa? Oh dia meninggal karena bisa berzikir. Kan enak dengar ya Pak. Tengah berzikir pakai tasbih, meninggal dalam duduk suci. Yang gak enaknya apa? Mereka itu tetangga sebelah meninggal karena apa? Dengar lagu dangdut. Bagaimana? Gak enak kan dengar ya? Banyak berzikir Bapak Ibu, baik di musola, baik di rumah, banyak berzikir. Sahabat Nabi berzikir 2000, 6000 bahkan. Abu Hurairah dipintanya tali dipintanya sampai 6000. Dia berzikir sebelum tidur. Sampai dia tertidur. Tangannya tetap memegang tasbih. Walaupun tasbih waktu itu kan tasbih sebagus kita sekarang. Dulu hanya simpulan tali. Sahabat Nabi. Kemudian apa lagi? Perbanyak baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Apalagi malam ini kita lagi menanti 10 malam terakhir disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ditunggu-tunggu malam ini. Semua orang berharap untuk mendapatkannya. Jadi amalan salah satu untuk mendapatkan itu kata ulama, banyak berzikir, banyak sholat sunnah, banyak baca Al-Quran. Tanda-tandanya gimana Ustaz? Allah itu sengaja tidak mau memberi tandanya. Sengaja. Ibaratnya Allah tidak memberitahukan orang yang taubatnya diterima. Allah tidak akan memberitahu orang yang hajinya mabrur. Allah nggak kasih tahu. Karena apa? Karena kalau dikasih tahu, nanti besok dia ajak sholat, yuk sholat yuk Pak Haji. Enggak, hajiku udah mabrur kan? Ayo sholat. Ini yang masih muda, betul kamar kawan kan? Kalau itu sholat, enggak. Kenapa? Obat tuh udah terima sholat. Enak hati dia gitu kan? Jadi bahaya, makanya malam Lailatul Qadar tidak dikasih tahu, tapi cuma dikasih tahu bulannya apa, malamnya apa, malam ganjil, bulan Ramadan, itu aja dikasih tahu. Agar kenapa? Agar kita berlomba-lomba untuk beribadah, itu tujuan. Nah, kalau ini malam Lailatul Qadar ternyata yang sudah ditetapkan 27, malam 27. Nanti takutnya orang ramai memang datang malam 27 itu. Malam yang lainnya sepi. Itu khawatirnya. Wah. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang mudah-mudahan ini juga kita semuanya berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di sini paling tidak ada yang mendapatkan itu. Kita nggak tahu dari mulut siapakah kata amin itu bisa dikabul. Makanya kita aminkan semua. Belum tentu dari mulut saya. Mungkin dari mulut Bapak Ibu yang tak pernah makan haram, menjaga anak baik, menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Karena Allah itu tidak melihat, oh ini ustaz doanya dikabulkan. Enggak. Tapi yang dilihat Allah itu adalah siapa yang bertakwa, siapa yang takut kepada Allah, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangan, itu yang dilihat. Nah, itu yang dilihat. Baik Bapak Ibu jamaah musola Nurul Hidayah. Apalagi sekarang sudah malam yang ke-19, semakin dekat di ujung pengakhiran bulan Ramadan.
Tidak lain yang bisa kita lakukan adalah perbanyaklah untuk sholat sunnah, untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran. Perbanyaklah itu, 3 hal itu, karena itulah yang akan bisa menolong kita setelah kita mukmin. Nah, karena kalau sudah meninggal, banyak yang mengantarkan memang saudara, anak, harta mungkin banyak, tapi nggak mau masuk ke dalam sama kita, itu masalahnya. Nggak mau dia masuk sama kita di dalam itu. Selesai kuburkan pulang dia. Selesai. Tapi kalau anak kita nih, nah ini masih masih muda, gagah, perkasa, masih kuat. Nah, anak kita didik lah. Pertama dengan agama, akidahnya, biar kuat. Agar nanti kalau kita meninggal, dia yang bacakan doa, bacakan Al-Quran untuk kita, bersedekah untuk kita. Itulah semua. Baik Bapak Ibu, jamaah musola Hidayah, mungkin dengan usia tanggapan rohani yang sesingkat ini, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu praktekkan, amalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.